oh ya, aku memang memang oke, memang keren, terus gitu kan. Kita bisa marah tuh kalau misalnya orang lain tidak melakukan apa yang dia inginkan. Kadang orang dengan suatu gangguan tertentu itu dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki gangguan itu gitu. Narsistik adalah sifat orang yang ngerasa bangga banget sama diri sendiri, sama kelebihan-kelebihannya dalam pendidikan, karir, percintaan, kecantikan, dan prestasi-prestasi lainnya. Dan gak segan loh untuk nunjukin ke orang-orang sekitar supaya dapat pujian dan pengakuan. Lah, terus gimana kalau orang sekitarnya jadi males dan gak memuji? Nah, itu dia. Dalam DSM-5, orang dengan gangguan kepribadian narsistik ini selalu butuh pujian dari orang-orang. Karena merasa dirinya istimewa, dia ingin diperlakukan spesial sama yang lain. Juga akan bereaksi negatif sama kritikan atau reaksi orang lain yang mana nggak sesuai dengan yang mereka harapkan. Selain itu, mereka juga mengambil keuntungan dari orang lain untuk mencapai tujuannya. Mereka juga punya perilaku yang arogan dan kurang peka dengan kebutuhan dan perasaan orang lain. Lalu apa bedanya dengan orang narsis pada umumnya? Psikolog Deborah Basaria dan Kli.id yang bakal ngejelasin gangguan kepribadian narsistik. Kalau kamu butuh bantuan layanan kesehatan mental, boleh loh kepoin Instagramnya di @kli.id. Jadi biasanya individu yang punya gangguan kepribadian narsistik merasa ya memang dia sudah completely have everything gitu, yang membuat dia katakanlah oh ya, aku memang oke, memang keren, terus gitu kan. Kenapa? Merasa ya memang dirinya sebegitunya dalam pemaknaan dan penghayatan dia. Nah, dan mereka juga cenderung ingin katakanlah self-oriented gitu ya. Jadi dalam artian adalah tolong dong perhatikan aku, jadikan aku orientasi kamu dong, dan seterusnya. Ntar bisa marah tuh kalau misalnya orang lain tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dan cenderung tidak mau menerima kritikan dari orang lain, tidak mau menerima masukan dari orang lain. Kan kalau namanya gangguan kepribadian narsisistik ini sifatnya adalah perilakunya itu menetap gitu, persisten, seperti itu terus. Tapi narsis yang masih bisa dikelola itu adalah wajar ketika misalnya dia merasa juga oke, masih mau menerima input dari orang lain. Masih katakanlah merasa misalnya ada langit di atas langit gitu. Nah, itu akhirnya dia masih bisa untuk katakanlah, oke, saya ini tidak sesempurna itu loh. Nah, itu yang masih bisa dikelola dengan baik ya nggak apa-apa. Kadang orang dengan suatu gangguan tertentu itu dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki gangguan itu gitu. Jadi kadang-kadang kayak orang itu katakanlah diingetin atau dikasih tahu dia juga enggak merasa seperti itu, ya inilah aku kan gitu. Jadi kayak keakuannya itu yang dia tonjolkan. Dilansir dari Mayo Clinic, sebab dari gangguan kepribadian ini bisa dari pola asuh keluarga, yang mana orang tua memuji anaknya secara berlebihan, atau sebaliknya, mengkritik anak yang gak sesuai dengan kenyataan dan pengalamannya. Lalu faktor genetik yang diwariskan oleh keluarga, dan koneksi sistem saraf antara otak, cara berpikir, dan perilaku. Namun jangan khawatir, kita bisa kok mengelola gangguan narsistik ini dengan psikoterapi yang dibimbing oleh profesional. Setiap dari kita itu punya kebutuhan. Nah, kelolalah kebutuhan itu dengan baik. Kalau kebutuhan achievement, kebutuhan untuk tampil, kebutuhan untuk diakui itu ada gitu ya, cobalah lakukan hal-hal pemenuhan kebutuhannya secara tepat gitu ya, dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada yang sempurna buat teman-teman gitu ya, khususnya mungkin yang merasa gitu ya saat ini memiliki gangguan kepribadian narsisistik. Yuk coba yuk, kalau misalnya bisa membantu manage-nya sendiri, it's okay. Tapi if you need help, sebenarnya penting juga untuk mencari profesional dalam usaha-usaha membuat agar relasi kamu dengan orang lain gitu ya, itu bisa terbina dengan baik. Karena biasanya
problemnya adalah dalam hal relasi bersama orang lain. Gangguan kepribadian narsistik ini muncul di masa awal dewasa. Biasanya mereka menceritakan hal yang itu-itu aja dan bertentangan dengan citra diri yang sebenarnya. Orang dengan gangguan ini biasanya baru menyadari kalau orang-orang di sekitarnya mulai menjauh. Kalau ini terjadi di kamu, nggak perlu kecil hati. Yuk diobrolin ke teman-teman profesional.